Hai semuanya, nama saya Rama Yurindra. Dalam waktu beberapa menit ke depan, saya akan menunjukkan secara langsung tentang PHP di IBM i, atau yang biasa kita kenal dengan nama iSeries, i400, atau i5, atau System i. PHP di IBM i ini dihasilkan atas kerjasama antara IBM dengan Zen Technologies, the PHP company. Ya, informasi selengkapnya teman-teman bisa buka di ibm.com. Di sana Anda bisa masuk ke IBM i, lalu di dalamnya ada PHP. Nah, Anda akan dibawa ke halaman ini, ya, Zen dan IBM i. Di sana teman-teman bisa lihat, ya, ada benefitnya, produk, getting started, dan lain sebagainya. Banyak sekali informasinya yang teman-teman bisa lihat. Selain itu, teman-teman juga bisa buka di www.zen.com. Ya, di sana ada di halaman solutions ada IBM i Solutions. Ya. Untuk menjalankan PHP di IBM i, teman-teman membutuhkan software application server yang bernama Zen for IBM i. Ya. Untuk teman-teman yang sudah punya mesin atau baru beli mesin di tahun 2010, ya, atas kerjasama Zen dan IBM ini yang makin erat, Zen sudah preloaded berada di dalamnya. Ya, teman-teman tinggal restore saja license programnya. Namun kalau teman-teman belum memiliki mesin IBM i, ya, sebelum periode 2010, teman-teman bisa mendapatkan software Zen servernya itu dari zen.com, ya. Di sana kita bisa download, ya. Kita masuk ke download di sini, klik di download, lalu ada halaman Zen server di sini, ya. Lalu kita klik di dalamnya. Di dalamnya ada versi untuk yang IBM i, ya. Di situ ada 3 tipe instalasi, ya. Kita menggunakan sub file yang pertama, ya. Ini file yang bisa di-download 402 MB. Lalu ada juga tipe Windows installer, ya. Filenya 810 MB, ya. Jadi teman-teman bisa melakukan instalasi ke AS-nya dari Windows, ya. Tinggal kita masukkan hostname-nya, username, password, dan lain sebagainya, ya. Lalu ada juga yang saya sarankan juga, yaitu menggunakan kumulatif PTS-nya yang paling kecil, ya, 315 MB, ya. Teman-teman bisa download di sana. Prerequisite-nya minimum untuk PHP di IBM i ini, teman-teman harus menjalankan paling tidak minimum di mesin dengan operating system V5 R4-nya paling minimum, ya. Lalu versi 6 release 1 juga sudah. Nah, untuk demo hari ini saya akan menggunakan V7 R1 di mesin 520, ya. Nah, di sana pastikan teman-teman lihat dokumentasinya, ada beberapa license program yang dibutuhkan di sana, ya. Teman-teman bisa lihat di sini dokumentasinya lengkap, nanti ada di dokumentasi bagaimana cara instalasinya, ya, lengkap sekali di sana. Oke. Selanjutnya, yuk kita coba aja, kita coba jalankan yuk. Saya udah ada mesin di sini. Oke. Nah, di sini, sebelumnya saya akan coba tunjukkan dulu bahwa benar Zen server sudah berada di dalamnya, ya. Kita lihat di license programnya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya. Di paling bawah di situ ada Zen. Nanti teman-teman akan lihat di sini ada Zen server for IBM i, ya. Versi 5.0.4, ya. Kita menggunakan PHP 52 di sini, ya. Nah, dengan begini Zen sudah terinstall di dalamnya. Lalu kita lihat, ya, pada saat Zen sudah terinstall di dalamnya, dia akan menggunakan web server IBM yang bawaan dari IBM yang bernama QHTTP server, ya. Kita bisa lihat ada active jobs, ya, yang subsystem yang bernama QHTTP server. Di dalamnya ada jobs yang bernama Zen server di situ, ya. Teman-teman bisa lihat ada Zen server di situ, ya. Selain itu, Zen juga ada subsystem yang berjalan yang bernama Zen server. Nah, di situ, ya, ada Zen server di sini, ya. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke menu Zen-nya dengan Go Zen STR ZS menu. Nah, di situ, ya, teman-teman bisa lakukan, ada beberapa menu di sana, ya, mulai dari menjalankan support tools, ya, melihat PTS statusnya, ya, lalu ada untuk menjalankan service-service, ya, seperti menyalakan service Zen, Apache, dan lain sebagainya, ya. Oke, dengan begini kita tes apakah Zen-nya sudah berjalan, ya. Kita buka browser, ya, kita buka browser. Ya, alamatnya mesin saya di v7r1dev.idfcloud.com, ya, di port 1088. Nah, ini artinya Zen-nya sudah berjalan, ya. Dia akan diinstal, ya, by default menggunakan port 10088. Ini bisa dirubah nantinya, ya, dari IBM menu untuk assign port, ya. Oke.
Selanjutnya pasti ada pertanyaan dari teman-teman, di mana sih file PHP-nya nanti akan disimpan di IBM i. Nah, sebenarnya file itu akan disimpan di dalam IFS ya. Kita bisa coba lihat ya, kita akses pasenya ke qp2turn ya, ini untuk menjalankan test environment di IBM i seperti perintah Linux ya, atau yang biasa untuk penggunaan PHP. Ya, kita lihat di sini saya akan menyimpan di dokumen root, kebetulan ada di dalam home di sini ya. Jadi cd home, saya punya user nih iuser 0008 ya. Nah, di dalamnya kalau kita lihat di situ ada folder yang bernama htdocs. Nah, ini ada di dalamnya ya. Jadi cd htdocs. Nah, disinilah file-file PHP saya akan disimpan ya. Nah, bisa kelihatan ya, di situ ada folder, ada index.html. Tadi di halaman depan tadi ya, ada halaman ini. Nah, sebenarnya dia memanggil index.html ya. Cuma nanti kita akan coba buat file PHP-nya langsung. Nah, kita biasanya akan bisa mengakses file PHP ini biasanya dengan iSeries Navigator ya. Jadi teman-teman bisa buka di iSeries Navigator. Di sini ada file system, ada integrated file system. Kita lihat di sana. Oke, kita coba lihat. Oke, setelah itu kita buka root di sini, integrated file system. Terus, nah ini di dalamnya saya punya, saya tadi taruh di iuser 0008 ya. Di dalamnya ada htdocs. Nah, di sinilah file PHP kita akan disimpan. Nah, disinilah file PHP kita akan disimpan ya. Oke. Selanjutnya, namun saya akan mempergunakan untuk hari ini, untuk demo hari ini, saya akan mempergunakan Integrated Developer Environment atau tools dari Zen ya, yang bernama Zen Studio. Ya, buat teman-teman yang terbiasa dengan WebSphere ya, dengan WebSphere toolsnya juga akan menggunakan Eclipse. Nah, di sini PHP juga sama, menggunakan tools yang sama ya, yang hampir sama, yaitu menggunakan Eclipse yang namanya Zen Studio ya. Di sini ada versi 8. Teman-teman bisa download Zen Studio ini dari website zen.com ya. Sama seperti tadi, kita klik di download ya. Nah, di sini kita bisa download Zen Studio ya. Nah, di sini klik di Zen Studio, teman-teman bisa mencoba. Nah, pastikan Anda mendownload yang Zen Studio 8 for IBM i. Di situ ada Windows installer ya, 351 mega ya. Teman-teman bisa download di sana, atau juga untuk teman-teman yang menggunakan macOS ya, atau menggunakan Linux ya. Di situ ada 3 tipe Zen Studio-nya, teman-teman bisa download. Oke, saya punya sudah terinstall ya. Selanjutnya di dalam ya, kita ada untuk mengaksesnya tadi, saya akan menggunakan di sini ada Remote System Explorer. Nah, di sini sudah ada ya. Saya akan mengaksesnya menggunakan Security P ya. Saya sebenarnya gampang aja, tinggal buat new connection ya dengan misalkan di sini kita masukkan saja ya host name-nya, connection name-nya kita masukkan, kita define ya. Nah, di sini dia akan mengakses file yang sama, yaitu integrated file system ya, IFS ya. Di situ ada iuser, ada home, iuser 008, ada htdocs sama persis seperti tadi yang saya tunjukkan di iSeries Navigator ya. Oke, sekarang kita coba lihat yuk. Kita coba tampilkan PHP yang paling mudah ya. Biasa untuk programmer PHP dia akan mengetik hello world ya. Kita coba yuk di sini hello world ya. Nama saya Rama Yurindra. Oke. Lalu kita juga bisa mengecek ya PHP, konfigurasi PHP-nya di sana dengan mengetikkan kalau di PHP ada PHP info ya. Di sini saya coba ya, ini adalah demo. Oke, kita coba. Selamat mencoba ya, kita save ya. Dia otomatis akan mensinkronisasi ya, dia akan naikkan ya, dia akan save filenya. Oke, mudah saja. Lalu kita tinggal panggil di sini nama file saya tadi ya, di iuser 08, namanya phpinfo.php. Nah, ini dia hello world, nama saya Rama Yurindra. Ini adalah demo, selamat mencoba.
Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa PHP berjalan di OS 400 V7 R1 Dev ya. Nah, dengan begini artinya kita sudah bisa menjalankan PHP ya, script mudah sekali di IBM I ya. Lalu selanjutnya ada beberapa fitur-fitur menarik sebenarnya ya. PHP bukan hanya sekedar menjalankan Hello World saja ya, tapi saya akan coba contohkan di mana PHP bisa menjalankan database yang Anda simpan di DB2 400 ya. Nah, di sini kita coba ya. Di sini saya udah ada sampel file ya, ada physical file ya, yang namanya customer ya, SP class yang ada di bawaannya dari Zen Server. Ya, di sini SP class Zen Server, di library Zen Server kita lihat. Nah, ini filenya, pada database-nya kita lihat. Ya. Nah, ini. Ya, ini adalah database untuk DB2 ya, di sini di DB2 data-datanya ini semua ya. Nah, nanti kita akan tampilkan ini di dalam PHP dengan script yang sangat mudah. Gimana caranya? Ya, saya juga udah bikin sampel. Di sini ada folder demo. Ya, teman-teman bisa lihat. PHP biasanya PHP developer terbiasa menggunakan MySQL. Ini juga nggak berbeda ya. Ya, kita bisa lihat ya bahwa PHP itu sebenarnya kita punya API yang namanya DB2 ya, sama seperti kalau biasanya teman-teman PHP menjalankan MySQL ya. Di sini ada DB2 Connect ya dan lain sebagainya ya, fungsi-fungsinya di sini ya. Nah, kita juga akan menggunakan fungsi yang sama yaitu DB2 ya sekarang. Oke, di sini ini adalah filenya ya. Saya akan ganti di sini title-nya selamat pagi. Ini sampel DB2 ya. Oke. Saya akan ambil di situ filenya, saya akan ambil ada customer ID, ada company, ada name, ada city guys. Jadi nggak semuanya ya, di sini saya ambil ya. Ada company-nya saya ambil, name-nya ya. Lalu keterangan lain. Nah, di sini saya tinggal menggunakan DB2 Connect ya. Lalu host-nya ya, namanya saya pakai V7 R1 Dev ya. Lalu kita tinggal pakai perintah SQL ya. Select ya. Select bintang from then server.spcus ya, sp customer ya, di sini underscore customer ya. Query kita execute ya, kita execute query-nya ya. Lalu di sini ada fetch row ya, berupa baris di sini. Lalu kita tampilkan di sini. Oke, kita coba tampilkan di sini ya. Ada di sini saya ganti sedikit ya, nama perusahaan misalnya. Perusahaan nama kita pakai bahasa Indonesia aja, nama ya, lalu kota. Oke, kita tampilkan, kita save, lalu kita panggil filenya, pastikan tadi ya saya ada di demo, lalu db2.php. Ini bisa saya buka demo.db2.php ya, kita buka di sini ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Selamat pagi, ini adalah sampel DB2 ya, customer ID, nama perusahaan dan lain sebagainya. Mudah banget ya. Ya, jadi dengan sedikit script, hanya tinggal beberapa line of code aja kita udah bisa nampilkan ya database dari DB2 400 ya, ditampilkan dengan PHP ya. Lalu apakah hanya ini saja kelebihan PHP? Tidak ya.